Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Yudhistira Ardana atau populer dengan nama channel Yudhis Ardana adalah seorang konten kreator kelahiran Denpasar, Bali, 13 Oktober 1987. Yudhis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ia memiliki satu kakak perempuan. Yudhis pernah mengenyam pendidikan di SMA N2 Denpasar tahun 2003 hingga 2005. Kemudian ia berkuliah di Universitas Pelita Harapan Karawaci Tangerang, Fakultas Desain Komunikasi Visual tahun 2005 hingga 2011. Dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Warmadewa Denpasar, Fakultas Hukum pada tahun 2011 hingga 2015. Yudhis diketahui menyukai dan tertarik pada dunia sulap sejak kecil. Ia pertama kali mengenal sulap dari almarhum sang kakek yang bisa melakukan beberapa trik sulap sederhana yang membuat Yudhis kagum dan berpikir bagaimana caranya. Dari sinilah ia kemudian sangat menyukai magic. Bahkan sejak kecil Yudhis suka menonton David Copperfield, Deddy Corbuzier, dan David Blaine. Tumbuh menjadi anak yang memiliki pribadi introvert, membuatnya kurang suka bersosialisasi dan lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang bisa ia lakukan seorang diri. Hal ini dikarenakan ia takut dengan suasana baru dan tidak berani berbicara dengan orang yang tak ia kenal. Ia pun memilih untuk lebih sering menghabiskan waktunya sendiri di rumah dan di dalam kamar. Ketika masa sekolah, ia menjadi pemalu karena tinggi badannya di atas rata-rata teman sebayanya. Ia juga sering dibully dan mendapat julukan tiang listrik, penjor, dan jangkung. Yudhis pun makin merasa tidak nyaman dan tidak pede saat berada di dalam keramaian, sebab ia berpikir jika semua orang menatap ke arahnya karena tinggi badannya. Hal ini membuatnya tidak suka berkumpul, tak suka naik lift, dan takut dengan ketinggian. Pada tahun 2008, Yudhis mempunyai ide untuk berjualan alat sulap sendiri. Berjualan dari mulut ke mulut dan membawa koper penuh dengan barang dagangan. Yudhis pun mendatangi rumah temannya satu persatu. Di tahun 2009, Yudhis memutuskan untuk menjual barang dagangannya via online dan membuat website toko online-nya sendiri yang ia beri nama www.tokosulap.com. Di titik inilah ia mulai bangkit. Yudhis mampu menghasilkan uang sendiri dan mempunyai skill sulap. Ia berubah menjadi orang yang lebih percaya diri serta menjadi lebih mudah bergaul. Bahkan tinggi badannya yang kini mencapai 190 cm sudah tak lagi menjadi suatu masalah baginya. Yudhis berpikir bahwa sulap bisa digunakan untuk berbagai hal dan menurutnya sulap adalah salah satu kunci untuk berinteraksi dengan dunia. Namun karena terlalu asik dengan dunia sulap, membuat tugas kampusnya menjadi berantakan dan kuliah yang harusnya selesai dalam waktu 4 tahun justru harus ia jalani selama 6 tahun lamanya. Setelah lulus kuliah pada tahun 2011, ia kemudian kembali pulang ke Bali. Dengan bermodalkan ilmu fotografi yang ia peroleh semasa kuliah, di tahun 2012, Yudhis kemudian mencoba bekerja di sebuah tempat jasa wedding fotografi sebagai second shooter atau asisten fotografer. Namun Yudhis merasa bahwa pekerjaan ini bukanlah passion-nya, sehingga ia memutuskan untuk resign setelah 2 tahun bekerja. Setelah berhenti bekerja, ia melanjutkan kuliahnya. Yudhis memilih jurusan hukum dan dapat menyelesaikannya tepat waktu, yaitu selama 4 tahun. Pada awal tahun 2016, dirinya berhasil mendapatkan gelar S2. Suatu saat salah seorang temannya yang berprofesi sebagai magician Bali mengatakan kepada Yudhis bahwa jika ingin sukses di dunia sulap, ia harus berani untuk perform, tak hanya berjualan. Yudhis berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu benar. Sejak tahun 2014, Yudhis mulai berani untuk menerima job yang masuk dan memutuskan untuk menjadi seorang magician profesional bersama timnya selama 2 tahun. Setelah itu, Yudhis melihat video di YouTube yaitu milik Bayu Skak yang merupakan YouTuber sukses asal kota Malang dan dikenal di kalangan nasional. Dari sinilah Yudhis kemudian mengambil kesimpulan bahwa melalui YouTube, ia juga dapat dikenal secara nasional. Yudhis juga terinspirasi dari sosok Raffi Ahmad, sosok yang dianggap sukses dalam berbagai bidang yaitu entertainment dan bisnis. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2016, ia membuat channel YouTube yang diberi nama Yudhis Ardana dengan tujuan bisa membuatnya lebih dikenal sebagai magician. Tetapi seiring berjalannya waktu, kontennya pun semakin beragam. Perjalanannya untuk membuat channel ini tidaklah mudah.
Yudis hanya memiliki alat seadanya dan seringkali harus menyewa. Ia juga tidak bisa mengedit video. Bahkan, ia hanya mampu membayar editor di 15 video pertamanya, dan setelah itu ia tak lagi mampu membayarnya. Akhirnya, Yudis terpaksa belajar mengedit sendiri demi bisa tetap mengupload video. Tak sampai di situ saja, ia juga meminta bantuan sahabatnya untuk merekam video dengan membayar seadanya. Belum lagi tolakan dari kedua orang tuanya yang melihat Yudis membuat video yang tak jelas, padahal ia sudah menyandang gelar S2. Yudis yang suka mencoba berbagai hal baru serta memiliki rasa ingin tahu dan penasaran yang sangat tinggi membuatnya melakukan banyak aktivitas, mulai dari sulap, eksperimen, prank, serta mengeksplor lokasi horor. Berkat kegigihannya tersebut, channel Yudis Ardana mampu mendapatkan 50.000 subscribers pada bulan Desember 2016, 100.000 subscribers pada bulan Februari 2017, 1 juta subscribers pada bulan Juli 2018, dan 8 juta subscribers pada bulan Maret 2020. Yudis juga diketahui mempunyai channel lain, yaitu Yudis Gaming dan memiliki lebih dari 723.000 subscribers yang dibuat pada tahun 2008 silam. Channel ini awalnya hanya digunakan untuk berjualan barang sulap yang kemudian videonya ia hapus dan diubah dengan nama Yudis Gaming. Pada tanggal 7 Desember 2019, Yudis resmi menikahi kekasihnya yang bernama Christina di Bali. Keduanya bertemu pertama kalinya di sebuah kafe tempat Yudis bermain sulap pada 20 November 2016 silam. Kala itu Yudis masih menjadi magician lokal, dan kebetulan Christina adalah salah satu customer yang sedang dinner di salah satu kafe tersebut. Berkat kesuksesannya ini, Yudis sudah berkeliling ke banyak kota, serta bertemu banyak orang top termasuk 2 menteri. Profil dirinya juga pernah ditayangkan di media koran, media TV, bioskop, dan masih banyak lagi. Tak sampai di situ saja, ia sekarang sudah mempunyai tim yang terdiri dari 5 tim editor, 1 kameramen, 1 tim kreatif, 2 tim manajemen, dan 2 orang sebagai admin. Yudis juga ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, teman-teman, sahabat, saudara, dan para penggemar setianya yang telah membuat channel ini mencapai lebih dari 8 juta subscribers, serta Instagram Yudis Ardana yang telah mencapai lebih dari 1 juta followers. Tanpa kalian semua, Yudis Ardana tidak akan sampai di titik ini. Ia sangat berterima kasih dan berharap bahwa kita semua akan selalu mensupport dan mendukung apapun yang ia persembahkan. Ambil sisi positifnya dan semoga bermanfaat untuk perjalanan hidup kalian ke depannya. Yudis juga suka memberikan motivasi dalam setiap kesempatan dan sering mengadakan seminar. Ia ingin menyampaikan pesan kepada para penonton setianya, yaitu percayalah bahwa semua manusia diciptakan dengan adil dan tiap orang mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing. Gali dan temukan keahlian tersebut. Terus belajar dan bekerja keraslah. Temukan impianmu dan raihlah. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.